jangan case per case gitu ya, atau spesifik kasus, karena kalau spesifik nanti takutnya tambah lama, dan apa namanya, kalau ada yang mau dikonsultasikan secara langsung nanti boleh ke Natalia Pandiangan secara langsung ya. Baik, kita akan mulai saja acara malam hari ini mengenai hukum waris. Kalia, silahkan. Terima kasih Ibu Diana, Dr. Diana. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya akan share screen. Seingat saya, hukum waris ini sudah beberapa kali dibawakan di GKI Pondok Indah. Jadi mohon maaf kalau bahannya mungkin akan ada hal-hal yang sama yang sudah pernah Bapak Ibu dengar. Waktu itu pernah diadakan di komisi usia lanjut ya. Kemudian 2 kali lagi ada di retret. Jadi sudah 3 kali dan ini yang keempat kali ya. Semoga tidak bosan. Mungkin kalau sudah hatam atau sudah hafal bisa menggantikan saya jadi pembicara next time gitu ya. Baik, kita akan bicara mengenai hukum waris. Mengapa sih kita perlu bicara mengenai hukum waris gitu ya? Ada beberapa hal yang saya cermati dalam pengalaman sebagai seorang notaris gitu ya. Banyak orang tua ditelantarkan semasa hidup ketika dia sudah mengalih-namakan harta-hartanya kepada ahli waris. Saya teringat kepada sebuah dekret yang dikeluarkan oleh oleh Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Kuan Yew yang melarang pengalihnamaan harta-harta orang tua kepada anak cucunya semasa hidup. Dekret ini berawal dari kisah sedih tentang seorang pengusaha kaya di Singapura, di mana dia membesarkan anaknya seorang diri sebagai single parent karena istrinya sudah meninggal terlebih dahulu. Ketika anaknya besar, bertemu dengan jodohnya, kemudian menikah dan masuk ke rumah orang tua si pengusaha kaya ini. Dalam perjalanan perkawinan mereka masih rukun-rukun baik-baik saja. Di satu titik mereka bertengkar, anak dan mantu dengan orang tua pengusaha kaya ini. Nah, akhirnya waktu sebelum bertengkar itu seluruh harta-harta dari si orang tua tersebut sudah dialihkan ke anak tunggalnya. Nah, sehingga ketika bertengkar, anak ini mengusir orang tua tersebut dari rumah tinggal mereka. Lalu orang tua ini tidak membawa sepotong pun harta, dia terlunta-lunta dan menjadi pengemis di jalan Orchard Road. Lalu bertemulah orang tua ini dengan teman-teman bisnismennya pada waktu dia muda. Mereka mengenali si orang tua ini. Lalu mereka bertanya mengapa terjadi seperti kisah yang mereka lihat gitu ya. Si orang tua ini menjadi pengemis di pinggir jalan Orchard Road. Awalnya si orang tua ini tidak mau bercerita, tapi karena dipaksa dan dibawa ke rumah teman-teman bisnismennya ini, akhirnya orang tua tersebut bercerita. Dan akhirnya cerita sedih ini sampai kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew begitu marah, dia memanggil anak dan menantu dari si orang tua ini, lalu dia menyobek-nyobek akte notaris yang sudah dibuat hibah harta-harta dari orang tua ini ke si anak tersebut. Dan kemudian keluarlah dekret di Singapura yang isinya ada 2 hal. Yang pertama, melarang orang tua menghibahkan harta-hartanya kepada anak dan cucunya semasa ia hidup. Lalu yang kedua, dia menghimbau kepada seluruh pengusaha di Singapura untuk mempekerjakan orang tua. Sehingga orang tua bisa punya penghasilan di masa tuanya dan mempunyai harga diri dengan dia memiliki penghasilan atau memegang uang sendiri gitu ya. Nah itulah kita bisa melihat sampai saat ini di restoran, di airport gitu kita melihat orang-orang tua yang bekerja membersihkan meja, membersihkan kamar mandi gitu ya. Karena asal muasal dari kisah nyata mengenai dekret yang keluar karena peristiwa anak durhaka ini ya terhadap si pengusaha kaya di Singapura ya. Kemudian yang kedua, saat orang tua tidak ada, ketika orang tua sudah meninggal, maka seringkali terjadi keributan antara anak cucu mantu. Kita kenal istilah uang tidak kenal saudara gitu ya. Ada banyak keributan, putus tali persaudaraan karena masalah warisan gitu ya. Sehingga kita perlu untuk membicarakan
tanpa sungkan, tanpa pamali kita bicara mengenai warisan gitu ya. Yang ketiga, ini menjadi awareness terhadap orang-orang tua ya. Saya melihat di sini ada banyak peserta yang usianya sudah senior atau usia lanjut ya. Awareness bahwa ketika kita menurun secara fisik, menurun secara intelektual atau kemampuan berpikir, maka kita akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Jika pihak-pihak tertentu itu memiliki itikat yang tidak baik, maka seringkali orang tua menjadi pihak yang dimanfaatkan gitu ya. Saya ingat saya punya oma angkat gitu ya. Oma angkat ini tinggal sendiri di Bandung gitu ya. Kemudian dia hanya ditemani oleh seorang supir. Kami keluarga angkatnya jauh ada di Jakarta gitu ya. Ketika masa-masa akhir hidupnya, ketika dia mulai sakit-sakitan, kemampuan berpikirnya menurun, kami dilarang untuk bertemu dengan si oma ini gitu ya. Kami secara rutin mengunjungi oma angkat kami ini. Tetapi pada akhir-akhir itu kami mengalami kesulitan untuk menemui beliau. Ada saja alasan yang dibuat oleh si supir. Kami tidak bisa menghubungi handphone beliau gitu ya. Ternyata ketika kami akhirnya mencari tahu, terbukalah kenyataan bahwa seluruh harta-harta yang dimiliki oma ini, walaupun tidak banyak, itu dialihnamakan ke atas nama si supir. Rupanya karena kebergantungan dia kepada si supir ini, mengantar dia, mengurusi makannya, mengurusi segala sesuatu kebutuhan hidupnya, oma ini menjadi begitu bergantung kepada si supir. Nah, supir ini memanfaatkan celah tersebut untuk mengalih-namakan barang-barang ataupun harta yang dimiliki oleh si oma tua ini gitu ya. Jadi ini menjadi awareness kita bicara mengenai harta peninggalan kita gitu ya, harta yang akan kita atur di kemudian hari ketika kita tidak ada atau di saat kita masih ada, menjadi pada saat kita masih bisa berpikir secara baik gitu. Disinilah kita bisa mulai mengatur akan harta-harta yang kita miliki di dunia ini gitu ya. Itulah pentingnya bicara mengenai hukum waris. Kemudian kita bicara ini tadi ya, mengapa perlunya. Kemudian satu lagi yang perlu, ternyata banyak orang tidak tahu membedakan mengenai warisan dan wasiat, surat keterangan waris dan surat wasiat gitu ya. Jadi perlunya diadakan webinar ini untuk kita tahu gitu, apa sih yang membedakan. Nah, terlebih dahulu kita bicara mengenai hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada kepada yang berhak gitu ya. Jadi kalau kita bicara waris, kita bicara mengenai sebuah peristiwa hukum. Apa itu kematian gitu ya. Waris bisa terjadi ketika ada peristiwa hukum yaitu kematian. Seperti kita tahu ada perbuatan hukum, ada peristiwa hukum. Kalau peristiwa hukum itu kita tidak perlu berupaya apapun, itu terjadi dengan sendirinya, yaitu misalnya kelahiran, kematian gitu ya. Tetapi perbuatan hukum kita aktif berbuat sesuatu, misalnya kita menjual belikan, kita menghibahkan gitu ya. Itu perbuatan hukum ya di mata hukum. Nah, prinsip dari warisan adalah terbukanya warisan ketika seseorang meninggal dunia. Jadi ingat, warisan itu hanya terjadi jika ada peristiwa hukum yaitu kematian gitu. Nah, ketika terjadi peristiwa kematian, muncullah apa yang dinamakan pewaris dan harta waris gitu ya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang memiliki harta untuk ditinggalkan, yang untuk diberikan kepada yang mewaris gitu ya. Nah, ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan. Nah, siapa ahli waris menurut hukum? Yaitu keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin. Nanti kita bedah lagi apa itu keluarga sedarah sah, apa itu keluarga sedarah luar kawin, dan kepada suami istri yang hidup terlama. Ya, jadi ahli waris itu digolongkan bisa keluarga sedarah ataupun karena perkawinan, tetapi juga bisa kepada orang-orang lain yang berhak. Nanti ada aturannya siapa saja ahli waris gitu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai adanya harta peninggalan ya. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, ada harta peninggalan. Nah, kita bicara mengenai ahli waris. Nah, hubungan hukum
antara pewaris dan ahli waris. Tadi kita lihat ada hubungan hukumnya adalah hubungan darah. Hubungan darah harus dapat dibuktikan dengan pertalian darah itu dibuktikan dengan akte kelahiran ya. Kalau seorang anak memiliki pertalian darah dengan orang tua kandungnya, maka dibuktikan dari akte kelahirannya disebut bahwa anak sah atau anak dari orang tua bernama Tuan Denny Kristianto dan Nyonya Natalia. Berarti nama yang disebutkan dalam akte kelahiran memiliki hubungan pertalian darah dengan orang tuanya yang disebut dalam akte kelahiran. Kalau hubungan kawin dibuktikan dengan akta perkawinan. Ya, ini bagi kita-kita yang beragama Kristen atau yang warga keturunan. Tapi untuk yang beragama Muslim dibuktikannya dengan buku nikah ya yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Kalau akta kawin dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Nah, hubungan darah itu bisa dilihat dari anak sah dan anak luar kawin ya. Seorang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tuanya, sehingga dalam akte kelahiran terlihat hubungannya gitu ya dengan orang tua kandungnya. Kemudian anak luar kawin di akte kelahirannya terlihat bahwa dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Biasanya tertulis begini, anak luar kawin dari seorang wanita bernama Natalia Pandiangan. Berarti kita tahu tidak ada perkawinan yang sah antara ayah kandungnya dengan ibunya, sehingga dia hanya mewaris hubungan hukumnya, hanya mewaris dari sisi ibu dan keluarga ibu. Ya, ini yang disebut anak luar kawin. Nah, anak luar kawin tidak mewaris dari sisi ayahnya. Tetapi di tahun 2010 ada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Macica Mokhtar dengan Murdiono ya, mungkin kita mengikuti. Macica Mokhtar mengajukan judicial review terhadap pasal 43, yaitu anak luar kawin hanya mewaris dari sisi ibu dan keluarga ibu. Akhirnya diputuskanlah di tahun 2012, seorang anak luar kawin apabila bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yang kuat secara teknologi, itu dia adalah anak biologis dari ayahnya, maka dia bisa mewaris ya. Jadi ini cukup membuka peluang untuk anak-anak luar kawin bisa mewaris dari sisi ayah dan keluarga ayahnya gitu ya. Sepanjang bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Apa itu? Mungkin DNA ya, tes DNA gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Macica Mokhtar terhadap anak siri dari perkawinan Macica Mokhtar dan Murdiono. Kemudian kita bicara mengenai harta warisan. Harta warisan itu adalah harta peninggalan dari si pewaris yang bisa diukur oleh uang, dapat dinilai oleh uang. Tetapi bukan hanya sifatnya aktiva, bisa juga pasiva gitu ya. Bisa berupa kewajiban. Kewajiban itu bisa utang piutang gitu ya. Bisa juga berupa hal yang tidak bisa diukur secara uang, yaitu hak kekayaan intelektual. Nah, yang tidak bisa diwaris adalah kewajiban misalnya adanya perwalian gitu ya. Saya orang tua menjadi wali dari keponakan saya. Nah, itu tidak bisa diwaris. Ketika si ibu ini meninggal, maka perwaliannya itu tidak bisa diwariskan. Atau dia seorang istri dari seorang laki-laki gitu ya. Maka kedudukan dia sebagai istri tidak bisa diwariskan gitu ya. Nah, itu yang bisa diwariskan adalah harta kekayaan atau hutang piutang gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai ahli waris. Pada saat peristiwa kematian terjadi, maka terbukalah warisan gitu ya. Maka si ahli waris boleh memilih untuk menolak waris atau menerima waris. Kalau dia hendak menolak waris, maka pada saat warisan terbuka, dia wajib memohonkan kepada pengadilan negeri setempat. Dilakukan di hadapan panitera pengadilan negeri. Dan hak ahli waris yang menolak akan jatuh kepada ahli waris lainnya yang menerima. Nah, ketika dia menolak, dia tidak bisa menolak sebagian saja. Misalnya dia melihat ketika warisan terbuka, begitu banyak utang dari si pewaris daripada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Maka dia menolak bagian utangnya saja. Tidak bisa ya. Menolak itu seluruhnya.
satu kesatuan, menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah. Jadi ketika dia mengatakan dia menerima warisan, maka dia juga menerima kewajiban dari si pewaris, yaitu berupa utang piutang. Ya. Nah, ini tadi ya, jika ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka ia juga menanggung hutang pewaris. Tetapi jika ahli waris menolak warisan pewaris, maka ia tidak berkewajiban membayar hutang pewaris. Ini diatur dalam pasal 1100 KUH Perdata. Nah, di Indonesia ada begitu banyak hukum waris yang berlaku. Kita pasti akan bingung melihat fenomena warisan, sengketa-sengketa waris yang terjadi gitu ya. Nah, hukum waris itu ada hukum waris Islam. Hukum waris Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itu hanya berlaku bagi pewaris yang beragama Islam. Nah, uniknya di dalam hukum waris Islam yang membedakan adalah bagian anak laki-laki tidak sama besar dengan bagian anak perempuan. Bagian anak laki-laki itu 2 bagian, bagian anak perempuan itu 1 bagian. Kemudian diatur secara khusus dalam hukum Islam, bagi pewaris yang beragama Muslim, maka dia tidak terjadi warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Ya, jadi ketika kedua orang tua kawin campur, ada yang bapaknya beragama Kristen, ibunya beragama Muslim. Ketika si bapak meninggal, jatuhlah warisan kepada si ibu dan ke anak-anak. Tetapi ketika ibu meninggal, warisan yang milik si ibu tidak bisa jatuh kepada anak-anak jika anak-anaknya beragama Muslim, beragama Nasrani. Sampai di sini sebentar nih. Saya di rumah sendirian dan ini ada bunyi bel pintu. Suami saya pulang, saya mengunci suami saya di luar. Boleh saya break sebentar? 1 menit saya lari turun, sebentar ya. Baik, silahkan Kak. Ya, Kak Diana silahkan. Iya, dari materi-materi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu, kami undang kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan hukum waris ini, boleh ya mulai dari sekarang diketikkan di kolom chat saja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan dari materi hukum waris ini? Siapa tahu ada yang masih bingung tentang cara pembuatan waris harus kemana, kemudian juga tadi ya terkait dengan penolakan waris itu bagaimana menyikapinya. Kemudian juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang secara umum berkaitan dengan hukum waris ini. Silakan menuliskan atau mengetikkannya di kolom chat untuk nanti akan dibahas bersama Kak Lia di akhir acara seperti itu ya. Dan juga kalau Bapak Ibu sekiranya ada yang memerlukan materi hukum waris malam hari ini, nanti juga bisa diberikan menyusul materinya. Silakan saja kalau misalnya ada yang mau membutuhkan materi untuk webinar sosial malam hari ini tentang hukum waris ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Kak Lia dan kami masih nantikan pertanyaan dari Bapak Ibu yang umum saja, yang teknis saja, tapi tidak spesifik kasus per kasus. Kami nantikan pertanyaannya di kolom chat. Kak Lia sudah kembali. Silakan. Sudah. Saya lanjut ya. Sorry ya. Nah, kemudian hukum waris adat. Nah, hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Contohnya bagi pewaris yang kuat, berlaku baginya hukum adat ketika dia mempraktekkan adat istiadat di dalam hidupnya. Contoh, untuk orang-orang Batak, ya, begitu kuatnya adat istiadat dipegang, walaupun udah pindah ke kota besar, sudah pindah ke Jakarta, tetapi tetap dia menjalankan adat istiadatnya, gitu ya, dengan ikut pesta adat, dengan menjadi raja, ada istilah-istilah gitu ya di dalam orang Batak ini gitu ya, ada yang mengawini maka dia ikut secara adat gitu ya, semuanya dia hidupi gitu ya, nilai-nilai adat Bataknya gitu ya, maka baginya berlakulah adat Batak gitu ya. Kemudian hukum waris perdata barat, ini berlaku untuk masyarakat non-muslim
yaitu WNI keturunan baik Tionghoa maupun Eropa. Nah, buat kita yang tidak memberlakukan hukum adat, maka bagi kita berlaku hukum waris perdata barat. Ini akan berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Contohnya untuk adat Batak, anak laki-laki bagiannya lebih besar dari anak perempuan. Untuk masyarakat Padang, Minangkabau, maka bagian perempuan lebih besar daripada bagian laki-laki. Contoh, rumah-rumah adat, rumah-rumah gadang yang ada di kota-kota Padang itu milik perempuan, ya. Ninik mamak gitu ya, mereka istilahnya turun kepada anak-anak perempuannya gitu ya. Nah, kalau orang Batak, kalau siapa yang udah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap gitu ya, rumah yang ditinggalin oleh orang tua atau rumah adat gitu ya, jatuhnya ke anak laki-laki paling kecil gitu ya, yang mengurus orang tua gitu ya. Jadi itulah perbedaan waris Islam, waris adat, dan bagaimana waris perdata barat. Waris perdata barat tidak membedakan bagian anak laki dan anak perempuan. Bagiannya sama besar gitu ya. Jadi kalau secara penghitungan ada perbedaan gitu antara waris Islam, waris adat, waris perdata barat. Demikian juga di dalam waris perdata barat terjadi penggolongan ahli waris. Nanti kita lihat ya. Nah, mana yang dipakai? Bingung lah kita ya. Maka hukum yang dipakai adalah hukum si yang meninggal, hukum si pewaris gitu ya. Ada sebuah cerita gitu ya, cerita nyata di putusan Mahkamah Agung, di mana satu keluarga Batak yang sangat kaya gitu, yang sangat terkenal, dia sudah mengatur wasiat mengenai harta peninggalannya gitu ya. Tetapi ketika ada ahli waris yang tidak setuju dengan isi wasiat yang dibuat oleh ayahnya, maka dia menggugat. Nah, ketika itu hakim memutuskan dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding sampai pengadilan Mahkamah Agung, yang berlaku baginya adalah hukum adat. Bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan. Rupanya di dalam wasiat diatur saham-saham dalam perusahaannya itu jatuh ke anak perempuannya semua. Nah, dibantahlah oleh si anak laki-lakinya, digugatlah ke pengadilan, terjadi sengketa waris. Maka hakim melihat kekerabatan atau semasa hidup pewaris, dia memanggil saksi-saksi bahwa si pewaris adalah menghidupi hukum adatnya, maka hakim mengambil kebijaksanaan yang berlaku bagi warisan harta peninggalan si pewaris adalah hukum adat Bataknya. Gitu ya. Nah, dalam pewarisan menurut waris perdata barat terjadi penggolongan ahli waris. Golongan yang bila ada golongan pertama ahli warisnya, maka menutup golongan kekerabatan yang lebih jauh gitu ya, golongan persaudaraan yang lebih jauh gitu ya. Nah, demikian juga bila ada golongan 1, maka golongan 2 tidak berlaku. Jika golongan 1 tidak ada, maka golongan 2 yang berlaku. Jika golongan 2 tidak ada, golongan 3. Tidak ada golongan 3, golongan 4. Nah, siapakah golongan 1? Yaitu suami atau istri yang hidup terlama dari si pewaris. Jadi kalau pewaris yang meninggal adalah si bapak, maka ahli warisnya adalah anak dan si istri. Apabila yang meninggal adalah istri, maka ahli warisnya adalah si bapak dan si anak. Ya, bagaimana jika tidak ada istri, tidak ada anak, yang ada cucu? Maka cucu tampil sebagai ahli waris pengganti dari bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, golongan 2, jika istri nggak ada, anak nggak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Contoh kasus, misalnya seseorang tidak menikah, maka siapa yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan yang dia miliki semasa hidup? Orang tuanya dan saudara kandungnya. Kalau orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu dari dirinya, lalu saudara-saudara kandungnya juga sudah habis meninggal, maka dilihat naik ke atas. Kalau nggak ada juga buyutnya, maka mewaris turun ke samping. Pamannya, bibinya, keponakannya gitu ya. Ini di golongan 4 ya, sampai derajat ke-6 ya. Kemudian, nah, ketika sebuah warisan terbuka, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat akta kematian.
ya. Akta kematian ini syarat-syaratnya ada surat pengantar dari rumah sakit ya, kemudian KTP, KK dari si yang meninggal. Ini harus dibawa asli, KTP dan KK ya. Nanti kita lihat syarat-syaratnya apa. Sesudah membuat akta kematian, maka kita wajib membuat bagi warga keturunan non-muslim dan keturunan membuat surat keterangan waris. Bagi warga pribumi, surat pernyataan waris dibuat di kelurahan. Bagi warga WNI keturunan dibuat di notaris. Surat keterangan waris ini didahului oleh sebuah akte pernyataan, baru keluar surat keterangan waris yang dibuat oleh si notaris. Akte pernyataan itu berisi riwayat mengenai si pewaris ya, yang menyatakannya adalah para ahli waris. Contohnya bahwa telah meninggal orang laki-laki bernama misalnya Tuan Beni gitu ya. Tuan Beni meninggal semasa hidupnya, dibuktikan dia lahir tahun sekian, dibuktikan dengan akte lahir. Dia menikah dengan siapa? Nyonya Lina misalnya, dibuktikan dengan akte perkawinan. Dia memiliki anak-anak yang sah, 3 orang anak yang sah, yaitu A, B, C, dibuktikan dengan akte kelahirannya. Semasa hidupnya dia tidak membuat perjanjian kawin. Berarti hartanya adalah harta bercampur, harta bersama antara si suami, Tuan Beni, dan si Nyonya Lina gitu ya. Lalu siapakah ahli waris dari Beni dan Lina? Maka muncul 2 orang saksi dari keluarga terdekat. Apakah dia saudara kandung dari si Tuan Beni atau saudara kandung dari si Nyonya Lina, yang menyatakan bahwa benar istrinya cuma 1, kemudian anaknya hanya 3 gitu. Dia mengukuhkan apa yang disebutkan oleh para ahli waris di akte tersebut. Nah, setelah buat akte pernyataan, si notaris membuatkan surat keterangan waris berdasarkan dokumen-dokumen yang dilihat aslinya, berdasarkan pernyataan yang diberikan di hadapan notaris tentang siapakah Tuan Beni, mulai dari lahir, kawin, punya anak sampai meninggal, maka si notaris membuat surat keterangan waris bahwa dari pernyataan dan dokumen-dokumen yang dicek kebenarannya, ahli waris dari Tuan Beni adalah istri Nyonya Lina dan 3 anaknya, dengan bagian waris dihitungkan oleh si notaris. Nah, itulah SKW yang dibuat oleh notaris. Kalau yang dibuat oleh kelurahan yang berlaku bagi warga asli atau pribumi, itu hanya menyatakan bahwa dari Tuan Bene dan perkawinan dengan Nyonya Lina, ahli warisnya adalah A, B, C. Semuanya menandatangani di hadapan lurah, di legalisasi di depan lurah dan camat gitu ya. Nah, apa bedanya di dalam SKW pada waktu membuat di hadapan notaris untuk warga WNI keturunan, notaris pembuat surat keterangan waris wajib mengecek wasiat. Ya, ada tidak adanya wasiat wajib dicek oleh notaris pembuat surat keterangan waris. Nah, diceknya di mana? Di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, ada atau tidak wasiat atas nama si pewaris. Nah, ini syarat-syarat pembuatan akte kematian. Ada surat pengantar RT, RW, kemudian surat keterangan kematian dari rumah sakit, KTP dan KK almarhum asli. Nanti KTP dari si almarhum akan diambil, ditarik oleh Disduk Capil. KK-nya akan dikeluarkan nama almarhum dari kakak yang ada. Kemudian KTP 2 orang saksi. Jika almarhum sudah terdaftar di KK, maka dapat mengajukan secara online. Nah, ini untuk warga Jakarta dimudahkan membuat akte kematian secara online. Kita tinggal mengisi form-form, memasukkan scan-scan dari apa yang diminta oleh sistem dukcapiljakarta.go.id gitu ya. Baru nanti ketika akte kematian keluar, kita hendak mengambil aslinya, kita membawa KTP dan KK almarhum untuk ditarik oleh pihak Disdukcapil dan diubah kakaknya. Ya, itu akta kematian. Nah, ini syarat membuat SKW. Akte kelahiran dari pewaris, akte perkawinan dari pewaris, surat WNI dan ganti nama jika ada dari pewaris, akta perceraian bila ada, akte kematian dan akte kelahiran anak-anak. Nah,
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021, kita tidak bisa lagi membuat SKW di mana-mana tempat, di notaris di mana yang kita mau. Harus membuatnya di notaris yang berkedudukan sama dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ya, kalau dulu orang tua kita meninggal misalnya di Cirebon, maka kita bisa ketika kita udah sampai di Jakarta, tinggal kita bawa dokumen-dokumen, kita bisa pergi ke notaris di Jakarta untuk membuat surat keterangan waris. Tetapi sekarang tidak bisa, kita harus buat pada saat pewaris meninggal di Cirebon, ya harus buat di Cirebon, ya, kepada notaris-notaris di Cirebon. Nah, saya harap jelas ya tadi mengenai warisan itu, surat keterangan waris dibuat sesudah seseorang meninggal dunia. Ada peristiwa hukum kematian dulu. Ya, jadi ketika ada kematian maka muncul ada yang namanya pewaris, ada yang muncul namanya ahli waris, ada muncul harta warisan. Ya, jadi dibuatnya sesudah ada kematian. Nah, bagaimana dengan wasiat? Ya, wasiat itu dibuat pada saat seseorang masih hidup. Isinya apa? Keinginan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Jadi pada waktu dia hidup bikin kehendak terakhir dari si pembuat wasiat, ya. Isinya apa? Bisa menyangkut materi, yaitu dia mengatur ini nanti diberikan kepada siapa, rumahnya yang dia tinggalin diberikan kepada siapa, perhiasannya yang ada di safe deposit diberikan kepada siapa, depositonya yang ada di bank ini, jika dicairkan nanti ketika dia meninggal diberikan kepada siapa gitu ya. Atau yang non materi, dia mengatur mengenai jika saya meninggal dunia, saya ingin anak-anak dan keturunan saya rukun cinta satu sama lain. Atau anak saya yang belum menikah dengan pasangan hidup yang satu agama dengan anak saya gitu ya. Itu bisa diatur dalam wasiat. Intinya adalah kehendak terakhir dari pembuat wasiat. Tapi ingat, kehendak terakhirnya tidak boleh melanggar undang-undang. Dia mengatur misalnya di dalam wasiatnya, kalau saya meninggal dunia, istri saya hibahkan kepada saudara laki-laki saya yang tidak menikah. Gak boleh itu ya. Turun ranjang istilahnya kalau di hukum. Itu tidak boleh mengatur seperti itu gitu ya. Atau dia mengatur anak saya berikan kepada koko saya atau cici saya yang tidak punya anak gitu. Itu tidak boleh melanggar undang-undang gitu ya. Kalau memang mau diberikan, dia bisa mengatur mengenai perwalian, tapi bukan menghibahkan anak gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi syarat-syarat membuat wasiat tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan gitu ya. Nah, syarat membuat wasiat, kapan kita membuat wasiat? Di usia berapapun. Kita tidak pernah tahu kita meninggal pada usia berapa. Yang pasti ketika kita menandatangani akte di hadapan notaris, maka usia minimal untuk menandatangani akte adalah 18 tahun. Nah, wasiat ini dapat diubah-ubah atau dibatalkan setiap saat. Ya, caranya bagaimana? Ketika kita sudah buat wasiat, lalu kita menyesal membuat wasiat tersebut, kita tinggal pergi ke notaris manapun, kita buat wasiat baru. Si notaris ketika membuat wasiat dari seseorang, dia wajib mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Maka wasiat yang berlaku ketika dia meninggal itu adalah wasiat yang terakhir yang dia buat. Maka pembatalan itu terjadi dengan sendirinya. Ketika dia membuat baru, maka wasiat yang lama otomatis batal dengan sendirinya. Ya, didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen AHU melalui notaris yang membuat akta wasiat tersebut. Nah, di dalam akta wasiat tersebut yang harus ada adalah pelaksana wasiat. Si pembuat wasiat menunjuk seseorang, dapat lebih dari satu orang, pelaksana dari apa yang dia kehendaki terjadi pada saat dia meninggal nanti. Apakah itu pemberian-pemberian, hibah,
itu dikawal atau diwujudkan oleh si pelaksana wasiat. Ya. Nah, membuka warisan atau membuka wasiat itu sama dengan kita membuka kado. Kita bisa terkejut di dalamnya. Saya ingat sekali ada satu peristiwa ketika seseorang meninggal, kemudian terbukalah warisan dari orang tersebut dan terbuka wasiat. Ternyata si pewaris ini meninggalkan istri kedua dengan anak-anak yang sudah besar dan dia sudah membagi warisannya kepada istri keduanya tersebut. Ya, jadi si istri pertama dan anak-anaknya surprise yang sedih gitu, yang nelongso gitu ya, tidak menyangka bahwa suami dan ayah mereka ternyata memiliki wanita lain gitu ya, dan harta-harta mereka ternyata banyak yang sudah dialihkan kepada si istri kedua dan anak-anak dari si yang meninggal almarhum ini gitu ya. Jadi ketika kita membuka kado gitu ya, surprise gitu ya. Tetapi ada satu catatan, ketika kita menerima warisan dari orang tua kita, maka kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa menerima apa yang senang saja gitu ya. Tetapi kita juga harus menerima dari kewajiban yang ada dari kado tersebut, bungkusan warisan tersebut gitu ya. Ada hak, ada kewajiban. Saya teringat kepada orang-orang Muslim ketika di pemakaman, sesudah jenazah masuk dan selesai upacara pemakamannya, maka mereka akan menanyakan, adakah dari orang-orang yang hadir atau Anda mengetahui bahwa almarhum meninggalkan hutang? Apabila ada, maka segera menghubungi keluarga atau ahli waris, maka utang-utang akan dibereskan. Nah, itu juga pesan saya, ketika kita menerima warisan, terimalah juga hak dan kewajiban. Jangan hanya mau senangnya aja. Berhitung ketika kita melihat bahwa ternyata lebih besar hutang piutang daripada warisan, maka kita langsung menolak warisan gitu ya. Kalau kita tidak mampu tidak apa-apa, tapi kalau kita mampu, kita harus mengambil bagian dari kewajiban pewaris gitu ya, yang ditinggalkan gitu, yaitu hutang piutang ya. Alangkah tidak enaknya jika kondisi seperti itu dibalik kepada saudara. Saudara menghutangi atau memberi hutang kepada seseorang. Lalu orang itu meninggal, ahli warisnya menolak untuk membayar kepada Anda. Padahal Anda sangat menantikan atau menunggu hutang piutang itu dibayar karena kita butuh gitu ya. Jadi kita harus menempatkan posisi kita juga seperti orang-orang yang dipiutangi oleh almarhum gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, pesan saya adalah, ketika kita menerima warisan, kita mengingat bahwa kita tidak berjerih lelah menerimanya. Tidak ada setetes pun keringat kita dari yang layak untuk mendapatkan warisan tersebut gitu ya. Jadi apapun yang diberikan di tangan kita, apakah besar bagiannya tidak sama dengan saudara-saudara kita yang lain gitu ya, oleh ahli waris yang lain, maka terimalah itu dengan syukur dan sukacita. Karena ingat, Anda tidak mengeluarkan setetes pun keringat. Anda diberi dengan cuma-cuma. Itu given gitu ya. Jadi jangan merusak tali persaudaraan, tetapi terimalah apa yang ada di tangan Anda gitu ya. Nah, demikian paparan mengenai warisan dan wasiat. Kita akan mendalaminya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Lia. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Ina Tanaya. Untuk anak tunggal, apakah perlu menggunakan hukum waris atau hibah? Silakan Kak Lia. Kalau anak tunggal lahir dalam perkawinan yang sah, maka, gini dulu ya, saya tadi lupa jelaskan. Mewaris itu bisa berdasarkan undang-undang atau bisa berdasarkan wasiat ya. Ada dua mekanisme yang diatur dalam hukum waris Perdata Barat. Kalau mewaris menurut undang-undang, Anda tidak membuat wasiat pun maka akan terjadi warisan menurut undang-undang. Bagiannya ditentukan menurut undang-undang. Jadi kalau dia anak tunggal, maka seluruh warisan akan jatuh kepada si anak
ya. Kalau pasangannya sudah tidak ada, maka akan otomatis menurut undang-undang ahli waris golongan 1 adalah jatuh kepada anak yang sah, gitu ya. Jadi dengan tidak dibuatnya wasiat, otomatis tetap dia akan menjadi ahli waris tunggal, mewaris terhadap seluruh harta peninggalan dari orang tuanya. Nah, itu hukum waris. Nah, mengenai hibah, hibah adalah pemberian semasa hidup. Ketika kita mau memberikannya ketika kita masih hidup, itulah hibah, ya. Hibah dilakukan dengan mekanisme akte hibah yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Kalau itu tanah, maka kita menghibahkan di depan PPAT, wilayah kerja tanah tersebut berada. Nah, kalau kita mau efektif beralihnya nama di sertifikat langsung kepada si anak tunggal pada saat kita masih hidup, maka monggo lakukanlah mekanisme hibah pada saat Anda masih hidup. Tetapi jangan sampai terjadi seperti kasus pengusaha kaya di Singapura tersebut. Ketika sudah dihibahkan kepada anak, Anda tidak punya lagi harta apapun, Anda disia-sia oleh anak-anak. Anda diusir, Anda ditaruh di rumah jompo gitu ya. Anda tidak dipelihara dengan baik oleh anak-anak. Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Kita harus timbang masak-masak. Bagaimana perlakuan anak-anak terhadap kita. Apakah kita mau mempermudah mereka dengan memberikannya semasa hidup, atau kita tunggu saja ketika kita tidak ada, maka waris otomatis akan jatuh kepada si anak tunggal tersebut. Ya, semoga cukup jelas ya. Jelas. Terima kasih Ibu Lia, semoga jelas Ibu. Terima kasih. Ya. Ada juga pertanyaan dari Bapak Riko. Jika seorang ibu memiliki anak dari pernikahan pertama, kemudian bercerai dan menikah lagi, apakah anak bawaan dari pernikahan sebelumnya akan ikut mewaris dari pernikahan ibunya yang kedua? Silakan kalian. Ya, jadi kalau anak itu adalah hubungan darah, ya. Kalau seseorang bercerai, maka hubungan perkawinannya putus, ya. Ketika putus, maka hartanya itu kan kita harus pahami dulu harta dalam perkawinan, ya. Harta dalam perkawinan itu ada dua macam, harta bawaan yang dibawa dari warisan orang tua kita, atau ada namanya harta bersama. Harta bersama itu start hari pertama Anda menikah, maka terjadilah percampuran harta antara suami dan istri. Tidak peduli, regardless siapapun yang mencari nafkah. Apapun yang dibeli dalam perkawinan itu menjadi harta bersama. Kepemilikannya adalah setengah-setengah, 50%, 50%. Ya. Jadi ketika Anda bercerai, maka yang keluar adalah 50% milik istri keluar. Ya, tinggal si bapak, 50% milik bapak, ya. Nah, belum terjadi peristiwa warisan karena masih hidup si bapak, ya. Nah, ketika bapak hidup dan menikah lagi dengan istri kedua, maka harta ini akan bertambah. Harta warisannya terjadi start ketika dia meninggal. Harta warisan jatuh kepada siapa? Kepada istri yang masih hidup sewaktu dia meninggal, yaitu pasangan hidup terlama, dan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Tidak dibagi-bagi, karena dia anak dari istri pertama, maka dia hanya dapat harta-harta yang didapat pada saat perkawinan dengan istri pertama. Tidak. Itu semua dibagi rata dengan anak-anak dengan perkawinan kedua. Karena anak-anak itu besar warisannya sama. Tidak ada yang dikecualikan. Karena dia anak dari istri pertama, maka besar warisannya sedikit gitu. Atau besar warisan anak dari istri kedua lebih sedikit dari besar warisan anak dari istri pertama. Ya, jadi anak-anak mewaris dari si bapak. Nah, anak dari istri pertama mewaris dari ibunya gitu ya. Karena hartanya sudah dikeluarkan. Harta si ibu sudah dikeluarkan. Dia juga mewaris dari sisi ibu. Gitu ya. Tapi anak di kita masih mengikuti garis keturunan ayah. Jadi dia tetap mewaris bersama dengan anak-anak dari istri kedua. Ya, jelas sampai di situ? Baik, terima kasih. Semoga jelas ya Pak Riko ya jawaban dari kalian. Berikutnya ada Pak Antonius. Bagaimana porsi pembagian warisan
jika pewaris tidak membuat surat wasiat semasa hidup? Silakan kali. Iya. Kalau dia warga keturunan, ya sekali lagi, maka besar warisannya itu sama besar antara anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Ya, sayang saya tidak bisa menggambarkan ya. Jadi jadi pada saat meninggal, ini ada suami istri ya, bapak dan ibu, punya anak 2 ya. Ketika si bapak meninggal, maka yang diwariskan adalah 50% dari harta bersama si bapak dan si ibu. 50%-nya tetap punya ibu yang masih hidup. Nah, 50% itu dibagi istri dan 2 anak. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi si anak mendapat 1/6, 1/6, si ibu mendapat 3/6 plus 1/6, 4/6. Karena 50%-nya adalah harta bersama si ibu dengan si bapak gitu ya, dikeluarkan dulu 50%. 50% yang si bapak meninggal itulah yang dibagi. Dibagi 3 sama besar, istri dan anak-anak. Jadi sepertiga dikali setengah, yaitu 1/6. Ya, anak pertama dapat 1/6, anak kedua dapat 1/6, si ibu punya 4/6. Tapi kalau dua-duanya sudah meninggal, maka bagian warisan anak pertama dan anak kedua sama besar, yaitu setengah-setengah dari seluruh harta peninggalan. Demikian Pak Antonius, semoga menjawab. Dari Pak Heri, apakah surat wasiat bisa digugat via pengadilan kali ya? Ya, bisa ya. Jadi ketika si orang tua menulis surat wasiat, dia berdasarkan subjektivitas dia. Misalnya ya, banyak bapak-bapak melihat anaknya ini belum punya rumah, melihat anaknya yang ini lebih susah dari anak pertama dan anak kedua, misalnya anak ketiga gitu ya. Maka dia subjektivitasnya bermain. Dia membuat wasiat, misalnya dia jatuhkan seluruh warisan kepada anak yang paling susah. Nah, ketika si anak pertama dan anak kedua merasa terlanggar bagian yang seharusnya didapatkan olehnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagian mutlak atau bahasa Belandanya legitime porti ya, legitime porti. Nah, ketika dia merasa terlanggar bagian mutlaknya, maka dia bisa menggugat bagian mutlak yang seharusnya dia dapatkan. Itu ada diatur oleh undang-undang berapa yang dimiliki bagian mutlak dari anak yang sah gitu ya. Ada kalau anaknya 1, setengah dari seluruh harta peninggalan. Kalau anaknya 2, 2/3 dari seluruh harta peninggalan. Kalau anaknya 3, 3/4 dari seluruh harta peninggalan. Nah, wasiat itu bisa dilakukan seperti ini. Si bapak ngasih ke pembantunya, ngasih ke keponakannya yang sayang sama dia, yang ngerawat dia semasa hidup, boleh aja. Tapi ketika ahli waris, yaitu anak yang sah, dilanggar bagian mutlaknya, maka dia bisa menuntut, bisa menggugat ke pengadilan, sehingga terjadi sengketa waris. Tapi ingat, istri atau pasangan hidup terlama tidak bisa menuntut bagian mutlak. Tidak ada diatur dalam undang-undang bagian mutlak untuk istri. Ya, istri hanya bisa dari harta yang ditinggalkan itu dibagi 2, setengah milik istri, setengah milik suami. Inilah yang diwaris, yang milik suami. Dan dari milik suami ini, kalau di wasiatnya itu melanggar bagian mutlak anak-anaknya, maka bisa digugat oleh ahli waris yang merasa berhak, yaitu anak-anaknya. Jelas sampai di situ? Baik, terima kasih Kalia. Semoga menjawab ya Pak Heri. Ada Ibu Julinana dari GKI Merisi Surabaya. Apabila surat wasiat bertentangan dengan hukum si pewaris, akan diberlakukan yang mana? Nah, ini masuk dalam ranah hukum sengketa waris ya. Kalau isi wasiat itu bertentangan dengan hukum si pewaris, contoh aja ya, si pewaris adalah beragama Muslim, tetapi dia membuat wasiat, dia memberikan warisan kepada anak-anaknya yang beragama Nasrani. Itu bertentangan dengan hukum si pewaris. Harusnya kepada si pewaris beragama Muslim berlakulah hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itu tidak bisa tidak harus diberlakukan. Tetapi isi wasiatnya bertentangan dengan pengaturan hukum, yaitu harusnya dia mengatur secara Islam, tidak adanya warisan terhadap orang-orang yang beragama Nasrani. Nah, ini sengketa ini masuk ke ranah pengadilan. Apabila ahli warisnya yang menjalankan pelaksana wasiatnya
tidak ada ahli waris yang berkeberatan terhadap isi wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat, maka bisa berlaku. Tapi kalau ada satu saja orang yang dirugikan dan merasa berkeberatan, dia bisa melakukan mekanisme gugatan sengketa waris ke pengadilan agama. Kalau itu pewarisnya beragama Islam, ya, yang ranahnya adalah di pengadilan agama. Tapi kalau si pewaris beragama warga keturunan atau beragama Nasrani, maka gugatannya jatuh ke pengadilan negeri. Demikian Ibu Julinana dari GKI Mercy Surabaya. Semoga Terima kasih. Selamat malam Dari Ibu Surabaya ya. Iya, Ibu. Selamat malam Ibu Susi Rompas bertanya, apakah wasiat harus didaftarkan ke Kemenkumham? Apakah tidak bisa hanya di bawah tangan? Maksudnya wasiat tersebut ditandatangani di hadapan notaris dan disimpan di notaris yang ditunjuk. Bisa. Itu namanya wasiat holografis. Wasiat yang ditulis dengan tangan oleh si pembuat wasiat, dalam keadaan tertutup dititipkan atau didaftarkan ke notaris dimanapun dia mau daftarkan. Nah, wasiat tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi daftarnya sebagai wasiat holografis gitu ya, yang tidak dibuka oleh si notaris. Isinya hanya si pembuat wasiat yang tahu. Ketika meninggal, maka waktu mau membuat surat keterangan waris, dicek oleh notaris yang mau membuat surat keterangan waris, muncul di daftar Kementerian Hukum dan HAM. Ada wasiat disimpan di notaris Papua bernama Ratna Nelly. Maka wasiat itu bisa dimintakan dan dibuka oleh ahli waris sebelum membuat surat keterangan waris. Waktu dibuka, dibacakan, keberatan nggak ahli waris dengan isi wasiat tersebut? Kalau nggak keberatan, maka terjadilah pembagian warisan sesuai dengan isi wasiat yang dikehendaki oleh pembuat wasiat. Baik, semoga Jelas, menjawab. Bu Susi, kawan saya ini Bu Susi ini. Jelas Bu Susi? Thank you, Bu. Pak Antonius kembali bertanya, apakah warisan terkena pajak kalian? Iya, warisan jika itu terkait dengan tanah maka terkena pajak ya. Jadi gini, sertifikat atas nama orang tua. Pada waktu mau dibalik nama waris, dibalik nama ke nama-nama ahli waris, maka ada besaran pajak yang harus ditanggung oleh si penerima, oleh si para ahli waris, yang dibayarkan kepada negara, yang disebut dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan waris, gitu ya. Berapa besarannya itu beda-beda ya. Contoh, kalau di DKI NJOP PBB dikurangin 300 juta dikali 5%, dikali 50%. Tetapi yang 50% ini tidak berlaku di semua daerah. PPHTB ini jatuhnya ke pemerintah daerah, masuk ke Badan Pendapatan Daerah. Jadi tiap daerah itu berbeda kebijakan. Ada yang tidak dikali 50%, ada yang dikali 50% gitu ya. Jadi besarannya beda-beda. Nah, itu kalau Anda bertanya pajak terhadap balik nama waris benda-benda tidak bergerak, yaitu tanah ya dan bangunan. Tapi kalau terjadi warisannya uang, itu tidak kena pajak gitu ya. Yang ada nanti ketika uang itu masuk ke pundi-pundi saudara, kenanya Anda kena pajak penghasilan. Ketika bertambah kekayaan Anda dipotong pajak penghasilan gitu ya. Tetapi pajak warisnya dari turunnya uang itu ke Anda sendiri tidak ada pajaknya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab Pak Antonius. Juga Pak Joni Johan menanyakan hal yang kurang lebih sama. Tapi ada tambahannya, apakah ahli waris akan dikenakan pajak untuk hibah kali ya? Hibah kena ya. Jadi hibah jadi kalau bicara hibah kita tidak bicara ahli waris ya. Hibah itu terjadi semasa hidup ya, berarti belum ada peristiwa kematian ya. Ketika hibah orang tua memberikan kepada anak, si orang tua tidak kena pajak PPh hibah gitu ya. Dia bisa minta surat keterangan bebas pajak. Itu hanya berlaku jika langsung garis lurus orang tua ke anak hibahnya. Orang tua bisa dibebaskan dari PPh. Tetapi si anak penerima hibah tetap kena pajak penerima hibah, yaitu BPHTB, yang besarannya 5% dikali dari NJOP PBB gitu ya. Nah, tadi Anda bicara hibah, bedakan ada hibah semasa hidup, ada hibah wasiat. Hibah wasiat itu adalah ketika di dalam wasiat
tertulis saya menghibahkan ketika saya meninggal, saya menghibahkan tanah ini untuk anak saya nomor 3, Natalia Pandiangan. Itu disebutnya hibah wasiat. Ada pajaknya juga sama 5% dari si penerima hibah gitu ya. Si pemberi hibah bisa dimintakan surat keterangan bebas pajak hibah karena dia udah meninggal kan si pemberi hibah. Syaratnya adalah tanah tersebut terdaftar di dalam SPT tahunan si pemberi hibah wasiat ya. Dicek dulu di SPT tahunan ada apa enggak, lapor enggak dia SPT tahunan bahwa tanah ini masuk dalam daftar harta di dalam SPT tahunan dia gitu. Kalau enggak, maka kita wajib melakukan perbaikan dulu. Ahli warisnya harus memperbaiki SPT tahunan si almarhum pemberi hibah wasiat tersebut. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Eldisa Anggraini bertanya, apabila suami meninggal dan mempunyai harta bawaan dari orang tua atau hibah dari orang tua dan sudah diatasnamakan almarhum suami, apakah istri mempunyai hak waris juga terhadap harta tersebut? Sebentar. Bila suami meninggal, punya harta bawaan dari orang tua, hibah dari orang tua, sudah diatasnamakan almarhum suami, apakah istri mempunyai hak waris juga? Nah, khusus harta bawaan itu ya, jatuhnya ke anak-anak, bukan jatuh ke istri ya, karena dia dari garis keturunan si suami gitu ya. Dia bukan harta bersama, bukan harta campur dari si dalam perkawinan si istri dan si suami. Jelas perolehannya dari orang tua si suami, maka turunnya kepada anak-anaknya gitu ya. Seperti itu ya, semoga menjawab. Dokter Kristina, selamat Bu, malam. bentar, saya jelaskan lagi. Kecuali tanah yang dihibahkan ke atas nama suami tersebut dijual. Ketika dijual, jatuhnya menjadi cash. Nah, kalau cash, istri dan anak-anaknya dapat gitu ya. Tapi kalau dia bentuknya masih tanah, maka dia turunnya kepada anak-anak dari si almarhum suami. Seperti itu, Ibu Eldisa, semoga menjawab. Dokter Kristina, selamat malam. Bagaimana dengan janda tanpa anak, punya kakak dan keponakan? Apabila meninggal, apakah harta disita pemerintah atau bisa ke keluarganya? Wah, kalau disita mah jangan dong ya. Kali ya, silahkan. Iya, tadi kan ada ahli waris golongan 1, ada ahli waris golongan 2. Jatuhnya ke kakak-kakaknya dulu, saudara kandung dan orang tua bila ada. Tapi bila tidak ada, maka jatuh ke keponakan-keponakan. Tidak akan jatuh ke pemerintah gitu ya. Tidak bisa disita pemerintah. Sepanjang ahli warisnya mengurus harta peninggalannya ya. Ketika terbuka warisan, ada pihak-pihak yang mengurus harta tersebut, membuat surat keterangan waris bahwa ahli waris dari si janda ini adalah kakak-kakak, adik-adik kandungnya gitu ya, atau keponakan-keponakannya ya. Baik, Pak Heri, pertanyaan berikutnya, jika pewaris meninggalkan hutang lebih banyak dibandingkan harta, apakah semua ahli waris bisa menolak warisan? Ini ada di mana ini pertanyaannya di chat? Pak Heri di 749 tadi Kak, di chat juga. Jika pewaris meninggalkan utang lebih banyak dibandingkan harta, apakah semua ahli waris bisa? Bisa. Menolak warisan tadi kan mekanismenya melalui panitera pengadilan negeri ya, di mana si almarhum meninggal ya, pergi ke pengadilan negeri tempat KTP terakhir si pewaris meninggal gitu ya. Baik. Ibu Julanda, siapa saja yang dimaksud dengan pelaksana waris, Kak Lia? Ini kurang tepat ya, pelaksana wasiat ya. Jadi dalam surat wasiat kita bisa menunjuk orang-orang yang memastikan wasiat yang kita buat, kehendak terakhir yang kita mau itu semasa kita hidup yang akan berlaku ketika kita meninggal terjadi sesuai dengan kemauan kita menuliskan itu. Nah, itu namanya pelaksana wasiat. Siapa yang dimaksud dengan pelaksana wasiat? Kita bisa menunjuk siapa saja. Orang-orang dekat kita yang tahu benar kita, yang pasti kita yakin akan mencoba mengawal kehendak kita itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau saat kita menuliskan itu. Baik. Berikutnya ada Ibu Indah. Kalau warisan dari asuransi jiwa almarhum, apakah tetap kena pajak penghasilan? Wah, kalau soal pajak memajak, saya tidak ahli, tapi sepengetahuan saya,
pajak penghasilan itu terhadap manfaat yang kita terima, ya, terhadap pertambahan, apa istilahnya itu di pajak, ada pertambahan nilai ekonomis yang kita dapatkan. Itu pasti kena pajak. Jadi kalau warisan itu bernilai, bisa memberi nilai ekonomis kepada kita, ya, yaitu asuransi jiwa, uang gitu ya, maka pasti kita kena pajak penghasilan gitu ya. Oke, pertanyaan lain yang spesifik seperti cara memblokir rekening, mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing bank terkait seperti itu ya. Iya, Kali ya. iya. Baik, ada pertanyaan. Kalau ahli waris memiliki kewarganegaraan luar, tapi dokumen WNI-nya masih lengkap, akan bermasalahkah waktu nanti saat di pembagian warisan? Dari Bu Julinana ya. Ya, betul. Kalau salah satu ahli waris memiliki kewarganegaraan luar, berarti WNA ya, tapi dokumen WNI-nya masih lengkap, apakah ada masalah? Sepanjang dia masih punya paspor Indonesia, maka dia masih WNI ya. Kadang-kadang kita ini ada yang apa ya istilahnya punya dua kewarganegaraan secara diam-diam gitu. Dia punya paspor negara asing tapi juga punya paspor negara Indonesia gitu. Berarti dia masih WNI gitu ya. Sepanjang negara tidak mengetahui dia sudah melepaskan kewarganegaraannya, maka pembagian warisannya dia masih bisa diakui sebagai WNI gitu ya. Tapi hati-hati ketika dia diketahui WNA, maka ketika dia memegang paspor asing diketahui oleh negara, maka otomatis WNI-nya gugur gitu ya. Jadi jika Anda hendak membuat jaga-jaga gitu ya, sebaiknya Anda di dalam wasiat untuk WNA dikeluarkan saja dari wasiat mendapatkan tanah-tanah hak milik di Indonesia gitu ya. Karena seorang WNA dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 bila terjadi perkawinan campur atau terjadi warisan terhadap pewarisan terhadap warga negara asing, dalam waktu 1 tahun dia wajib melepaskan haknya kepemilikannya terhadap tanah-tanah tersebut di Indonesia, gitu ya. Jadi sebaiknya warga negara asing itu dikeluarkan dari ahli waris terhadap tanah-tanah, gitu ya. Mungkin dia bisa menerima warisan berupa cash money, gitu ya. Nah, kepada tanah-tanah jatuhkan saja warisannya kepada orang Indonesia, ahli waris yang warga negara Indonesia. Lalu di belakangnya hitung-hitungan antara saudara-saudaranya yang WNI dengan saudaranya yang WNA gitu ya. Baik. Kak Mega Elisa, selamat malam. Apabila ada ayah dengan 3 anak, salah satu anaknya sudah meninggal, ketika si ayah meninggal, apakah warisnya dibagi 3 atau 2 anak saja? Yang sudah meninggal itu sudah punya anak juga, seperti itu kali. Ya, ini yang disebut dengan ahli waris pengganti ya. Ketika si ayah meninggal, maka warisan anak-anaknya tersebut tetap ada terhadap 3 anak. Anak ini sudah bisa digantikan oleh anak-anaknya. Ingat, istri dari anak yang meninggal ini tidak dapat warisan dari si ayah, tapi anak-anaknya mendapatkan gitu ya. Itu namanya ahli waris pengganti. Dia menggantikan posisi ayahnya terhadap warisan tersebut gitu ya. Jadi kalau 3 anak, sepertiga, 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 bagian anak yang meninggal itu sepertiga punya 2 anak atau cucunya ada 2, maka cucunya mendapat 1/6, 1/6 gitu. Seperti itu ya Kak Mega, semoga menjawab. Ibu Tina, bila salah satu ahli waris mengalami gangguan jiwa, bagaimana perlakuan negara menurut hukum dalam segala urusan hartanya? Nah, ini pengampuan ya, berarti terhadap ahli waris tersebut dia tidak bisa mengatur warisannya. Tetapi kalau dia punya warisan, pasif saja dia gitu ya, maka terjadi pewarisan menurut undang-undang. Dia tidak perlu membuat wasiat, wong dia cacat secara pikiran ya, mengalami gangguan jiwa, tapi dia punya harta peninggalan, maka jatuhlah kepada ahli waris yang berhak. Kalau si orang yang mengalami gangguan jiwa ini punya istri dan punya anak-anak, jatuhlah ke istri dan anak-anak. Tapi kalau dia punya keluarga kakak atau adik kandung, nggak ada istri, nggak ada anak, jatuhlah ke kakak adik kandung dan orang tua gitu ya. Tetapi dia tidak bisa bertindak secara hukum. Misalnya dia membuat wasiat, nggak bisa karena dia mengalami gangguan jiwa gitu ya. Tidak cakap secara hukum ya. Jelas nggak?
Yang ditanyakan apa saya kurang jelas, tapi kira-kira seperti itu. Kalau terhadap hartanya, ketika dia meninggal tetap jatuh kepada ahli waris gitu ya. Tapi ketika dia mau bertindak, dia tidak bisa karena dia dianggap tidak cakap secara hukum gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Kak Tina ya. Ada juga Bapak Andi, istri pertama meninggal dengan 3 anak. Kemudian apakah istri kedua ini sudah menikah secara sah dan hukum dan tidak ada perjanjian pisah harta, berhak atas warisan dari orang tua suaminya? Waduh, complicated ya. Apa ini? Saya nggak ngerti nih. Istri pertama meninggal dengan 3 anak. Ini suaminya masih ada nggak? Iya, Pak Andi. Masih ada nggak suaminya Pak Andi ya? Oke, kita ke Pak Fred Judianto Santoso. Kalau anaknya cuma 2, pewaris hanya menyebut warisan dibagi 2 secara adil, perhitungannya akan seperti apa nih kalian? Setengah-setengah. Tetap ya setengah-setengah berarti ya. Iya. Oke, seperti itu. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah Ini dibagi. mungkin Pak Andi bisa buka mic menjelaskan pertanyaannya seperti apa. Pak Andi, silahkan kalau mau bicara langsung. Malam Bu, mau tanya. Tapi ini istrinya yang pertama meninggal, lalu dengan 3 anak, lalu menikah lagi dengan istri yang kedua lah ya. Nah, apakah istrinya berhak atas warisan yang didapat suaminya? Oh, suaminya jadi masih hidup ya? Masih Bu. Suaminya mendapatkan warisan dari orang tuanya, nggak Iya. berhak Pak, nggak berhak. Jadi misalnya dia dapat tanah dari orang tuanya ya, dibagi warisan dari orang tuanya. Sepanjang itu tidak dicairkan, tidak dijual gitu ya, maka itu tetap akan jatuhnya nanti ke anak-anaknya. Tidak bisa sertifikat itu dibalik nama ke atas nama istri dan anak-anak ya, jatuhnya ke anak-anak karena itu harta bawaan berdasarkan dari warisan dari orang tua. Tetapi kalau itu harta semasa hidup yang sudah jatuh ke atas nama si bapak ini dijual, jatuhnya uang cash, ketika dia meninggal, maka si cash dalam tabungan itu jatuh ke istri dan anak-anak. Kira-kira demikian. Gitu ya Pak Andi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Felis. Apakah surat wasiat yang menyangkut pembagian tanah harus dibuat melalui notaris atau bisa dibuat sendiri dengan meterai? Kak Lia? Surat wasiat sebaiknya dibuat di notaris ya. Mengapa? Ketika kita meninggal, surat yang kita buat di bawah tangan itu tidak punya kekuatan hukum untuk dijalankan ya. Akan ada pihak-pihak yang meragukan, ahli waris yang merasa dirugikan, merasa ragu dengan surat yang dibuat di bawah tangan hanya dengan meterai. Ada satu contoh kasus ya, klien datang ke kantor saya, lalu dia bilang ini ada surat papa saya, dibuat pada waktu dia meninggal. Lalu ahli waris yang lain mengatakan, enggak katanya, itu didikte katanya, papa waktu itu udah sakit berat, didikte oleh si anak yang ngurusin papa untuk membuat surat tersebut gitu ya. Sehingga anak-anak lain melihat di dalam surat wasiat bawah tangan itu terjadi berat sebelah gitu ya. Anak-anak yang lain meragukan dan mereka bilang mereka melihat pada waktu menulis surat itu didikte oleh si anak yang merawat si bapaknya itu. Jadi ini tidak bisa dijalankan gitu ya surat wasiat tersebut gitu ya karena dibuat di bawah tangan gitu. Beda kalau dia dibuat dengan akte otentik, dengan akte notaris memiliki kekuatan untuk dijalankan oleh para ahli waris sepanjang ahli waris tidak menggugat isi dari wasiat tersebut. Kalau ahli waris menerima, maka mereka yakin karena wasiat itu dibuat oleh si orang tuanya di depan notaris. Notaris ini adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, diberikan hak untuk memakai stempel Garuda, untuk amanah, untuk jujur, untuk tidak memihak gitu ya. Tidak ada kepentingan notaris dalam membuat akta wasiat ya. Di dalam akta wasiat itu kita dilarang, notaris itu dilarang menerima sesuatu di dalam sebuah akta, misalnya karena dia si orang tua ini senang dengan notarisnya gitu ya, ramah atau ngayomin gitu ya, terus dia bilang saya bagi ya ibu wasiat juga tanah saya di sini saya kasih ke ibu, maka itu gugur ya, nggak bisa gitu ya. Jadi seorang notaris itu bertindak tidak memihak, dia netral gitu ya, tidak bisa memiliki kepentingan terhadap akte yang dibuatnya gitu ya. Jadi
alangkah lebih baiknya wasiat itu dibuat di depan notaris, memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih tinggi daripada surat yang dibuat di bawah tangan hanya dengan meterai. Pertanyaan lanjutannya dari Ibu Felis, tapi ahli waris tidak berkeberatan. Apakah sah secara hukum? Kalau tidak berkeberatan, monggo jalankan. Misalnya ahli waris melihat bahwa itu betul tulisan tangan mamahnya gitu ya. Mereka tahu betul gitu ya, ini adalah peninggalan kehendak terakhir dari orang tuanya. Terus semuanya sepakat untuk menjalankan sesuai dengan yang dibuat di bawah tangan tersebut. Maka bisa terjadi, jalankan gitu ya. Sah-sah aja, tapi tidak bisa waktu dia tulis gini, saya hibahkan tanah kepada anak-anak sama besar gitu. Itu nggak bisa punya kekuatan untuk dijadikan akta hibah. Ya, karena itu adalah surat di bawah tangan. Beda kalau dia membuat di dalam akte wasiat, saya hibah wasiatkan tanah sertifikat hak guna bangunan nomor sekian kepada anak saya nomor 1 bernama ini gitu ya. Maka itu bisa dijalankan. Oleh pelaksana si wasiat akan dibuatkan akta hibah wasiat. Yang berlaku sebagai pembuat wasiat adalah si pelaksana wasiat berdasarkan kekuatan si surat wasiat tersebut gitu. Tambah pusing kayaknya nih. Karena ini sangat teknis ya, sangat hukum sekali gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dijalankannya bisa ditaati tapi tidak bisa seperti apa yang dimau ya. Jadi kalau spesifik dia bilang dalam surat bawah tangan itu ini diberikan kepada si ini lalu dijalankan dibuat aktenya, nggak bisa gitu ya. Karena dia bawah tangan sifatnya. Tetapi yang bisa adalah oke, balik nama waris dulu ke atas nama semua 4 anak. Lalu dibuat akta pembagian hak bersama. Karena di dalam surat wasiat bawah tangan itu, tanah ini diberikan hanya kepada 1 anak. Maka dibuatlah kesepakatan di antara anak-anak, dibuat akta pembagian harta bersama. Setelah balik nama waris ke atas nama seluruh nama ahli waris, yang 3 melepaskan haknya kepada yang 1 yang kata mamanya dialah yang mendapat gitu. Ngerti gak kira-kira? Semoga menjawab, Ibu Felis. Kalau nanti masih kurang jelas, silakan japri ya. Nanti konsul sama kali aja. Ibu Julieta Tobing, selamat malam. Apabila pewaris adalah suami istri dan tidak meninggalkan wasiat, bagaimana solusinya? Sebab tidak ada kesepakatan dibagi rata untuk para ahli warisnya. Nah, ini saya kurang paham. Jika si pewaris jadi suami istri ini tidak membuat surat wasiat, ya, ada anak atau enggak? Ibu Julieta ya, silahkan. Boleh buka ini, buka mic. Ada Lia. Mana Ibu Julieta? Ada anaknya kali ya? Ada. Oh, ada anaknya. Kemudian pertanyaannya adalah? Itu kan dibagi rata ya? Antar anak? Iya. Iya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, gimana ya solusinya? Maksudnya kesepakatan siapa? Antar anaknya itu? Nah, antar anaknya tidak ada kesepakatan bagi rata itu. Bagaimana itu? Oh, gini. Berarti kan kalau tidak ada wasiat, berlakulah waris menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang, bagian anak-anak itu sama besarnya. Jadi, nggak ada kesepakatan pun akan munculnya sama besar gitu loh. Kecuali ada wasiat yang bilang bahwa orang tuanya pesan, oh bagian adiknya lebih besar dari si kakak gitu kan. Maka mau dijalankan, si kakak tidak keberatan, jalankan sesuai dengan wasiat orang tuanya. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka berlakulah waris menurut undang-undang, yaitu terjadi pembagian warisan sama rata sama besar gitu. Jadi misalnya si ibu meninggal sama si bapak, meninggalkan 1 sertifikat tanah. Maka ketika dibalik nama waris, ya kan kalau mau dijual harus balik nama ke nama ahli waris dulu. Karena ahli waris inilah yang akan berlaku sebagai penjual. Maka di sertifikat itu disebut anak pertama bagiannya setengah, anak kedua bagiannya setengah. Karena nggak ada wasiat dari orang tuanya. Sama besar gitu ya. Mau mereka ribut, mau mereka gontok-gontokan, tetap waris menurut undang-undang adalah sama rata sama besar. Oke, thank you Lia. Iya. Apa kabar Kak? Udah lama nggak? Baik. Bu Diana tertutup mic-nya. Iya. Kalau warisan dari orang tua berupa tunai, apakah akan menjadi harta bersama untuk si ahli waris dan pasangannya? Iya, karena tercampur ya. Tidak tahu itu hartanya asalnya dari
bawaan dari warisan dari orang tua ya, liquid ya, itu tidak bisa dibedakan gitu, mana ini harta bersama atau harta bawaan gitu ya. Sesuatu yang liquid itu menjadi bercampur gitu ya, menjadi harta bersama. Jadi ketika ada apa-apa ya menjadi milik warisan dari pasangan dan anak-anaknya. Gitu. Baik, Pak Fred kembali. Kalau ada harta yang tidak bisa dibagi, misalnya mobil, motor, lalu masih ada istri, ini bagaimana pembagiannya kali? Apakah dijual dulu atau gimana? Ya, ya. Sepanjang istri masih ada, ya apa ya istilahnya itu ya tidak perlu dibagi, tidak ada urgensi untuk dibagi, maka biarkan seperti itu untuk dipakai. Tetapi kalau tidak bisa dibagi, maka yang lain menuntut bagiannya terhadap harta tersebut, maka diliquidkan, dicairkan, dijual menjadi bentuk uang yang bisa dibagi, gitu ya. Baik. Jadi ahli waris bisa sepakat, oh ini motor buat yang ini, itu bisa terjadi kesepakatan. Tapi kalau bilang enggak bagi rata sama besar, maka harus dicairkan, dijual dulu sehingga menjadi uang yang bisa dibagi. Oke, semoga menjawab ya Pak Fred Judianto Santoso ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ini menghangat dan seru sekali malam hari ini. Dan dari Karyani, mungkin ada refleksi dari acara kita hari ini, silahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, terima kasih banget untuk Kalia. Ini bergeser memang bukan hanya senior yang ikut Kalia, ternyata banyak juga anak-anak muda yang sudah sadar perlunya bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, bicara hukum waris dalam Alkitab ada atau enggak? Ada ternyata. Nah, jadi sebetulnya warisan itu adalah hadiah kehormatan dari si pemberi pada penerimanya. Jadi ketika dia menghargai, menghormati, dan mencintai orang yang diberinya, maka ini menjadi anugerah dari Tuhan. Nah, kita memang tidak bisa memilih yang senang-senangnya aja seperti Kalia tadi bilang gitu ya. Jadi hadiah di satu paket. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama di kitab Ulangan mengatakan bahwa memang zaman dulu putra sulung mendapat jatah 2 kali lipat, make sense, makanya suku-suku tertentu melanjutkan itu. Apalagi kalau mereka punya putra yang dinanti-nantikan dan menjadi dalam budaya patriarkal. Nah, gimana kalau nggak punya putra? Katanya anak perempuan boleh menerima warisan tanah ayahnya. Tapi kalau nggak punya anak, tanah yang dimiliki oleh orang tua bisa diwariskan pada pelayan dan saudara jauh dari kitab Kejadian, Bilangan, dan Ulangan. Nah, sebetulnya apa sih tujuan warisan itu di Perjanjian Lama? Ternyata supaya latar belakangnya, supaya keluarga mereka mempunyai cara memperoleh nafkah dan kelangsungan hidup. Jadi kita nggak lihat atasnya, teknisnya, tapi tujuan atau God's message-nya, yaitu keluarga ingin mensejahterakan generasinya turun-temurun gitu. Karena diharapkan perempuan itu nanti dirawat, dilindungi oleh sang bapak karena budaya patriarkal. Nah, pertanyaannya gimana dalam Perjanjian Baru? Ternyata Perjanjian Baru tidak lagi membahas warisan jasmani, tetapi para penulis surat dan Perjanjian Baru lebih menekankan pada warisan rohani. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke webinar ini dengan mengatakan, saya nggak punya terlalu banyak harta, justru itu lebih penting bagaimana kita memikirkan warisan rohani yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak terbatas pada yang bisa dilihat materi gitu ya. Dalam Lukas 12, Yesus menjelaskan justru yang menghasilkan keserakahan dan obsesi itu adalah ketika kita punya harta materi yang kelihatan, baik benda bergerak maupun tidak bisa bergerak. Nah, sehingga akhirnya yang lebih penting ditekankan dalam Perjanjian Baru adalah warisan kita itu dari Allah kok semuanya. Kalau saudara bisa bahagia, sejahtera, sehat, itu dari Allah. Jadi warisan yang kita nantikan dalam Matius 5 ayat 5 itu apa yang kita nantikan di Matius 5 ayat 5 itu kita diwariskan dunia secara keseluruhan. Warisan apa?
yaitu kerajaan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak punya uang, nggak punya tanah, nggak punya dolar, itu berarti kita justru nggak ada yang bisa kita wariskan pada keturunan kita. Justru warisan yang kekal, warisan yang sangat dibutuhkan adalah buat anak generasi kita selanjutnya, kerajaan Allah. Jadi mana yang kita pilih, perjanjian lama atau perjanjian baru, orang percaya tidak lagi terikat pada hukum perjanjian lama sebetulnya. Kita mengikuti perintah Tuhan untuk mewarisi cinta Tuhan dengan mencintai Tuhan dan sesama. Sehingga saya menutup, tanggung jawab orang tua yang terpenting adalah memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki warisan yang istimewa, yaitu Kristus yang dimiliki oleh orang tua dengan membawa anak-anak atau mereka pada Kristus. Nah, jadi katanya sejak Adam dan Hawa kan ada warisan nih Bapak Ibu. Warisannya adalah warisan dosa. Jadi bahwa Adam dan Hawa berdosa, kita semua berdosa. Nah, peran kita adalah bagaimana kita menarik, membuang warisan dosa ini dengan kita meneruskan warisan, yaitu hidup kekal, keselamatan di dalam Kristus. Jadi selamat tetap mewariskan yang paling berharga dalam hidup. Harta gonogini itu di dunia memang menarik, tetapi yang lebih penting dan lebih berharga adalah ketika kita mewariskan cinta kita kepada Tuhan. Dan ingat, jangan sampai urusan gonogini, harta dan sebagainya justru mengaburkan warisan yang sangat diperlukan oleh anak-anak kita, yaitu damai sejahtera, keharmonisan, cinta kasih, dan semua yang berkat-berkat yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita buat generasi kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan doa, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa berkat terindah adalah ketika Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, bahkan boleh diteruskan turun-temurun pada generasi kami selanjutnya. Itu sebabnya jangan biarkan harta justru membuat kami menutup mata atau tertutup mata kami terhadap warisan kekal yang Allah berikan, yaitu semua buah roh yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami percaya bahwa roh Tuhan bekerja, membuat justru warisan yang ada, yang kami terima di dalam dunia ini secara manusiawi, secara materi, menjadi cara Tuhan membuat kami menunjukkan cinta bagi generasi kami selanjutnya dan tidak menghalangi generasi kami selanjutnya untuk melihat cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini yang mau terus hidup di dalam Kristus agar mewarisi kehidupan di dalam Kristus kepada generasi selanjutnya. Terima kasih. Kami mohon doa berkat juga untuk Kalia Pandiangan yang juga membukakan mata kami pada malam hari ini, biar pelayanannya Tuhan pakai dan terus berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami untuk terus menjadi berkat, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kalia. Terima kasih. Yani, terima kasih refleksinya. Bapak Ibu sudah hadir juga terima kasih. Semoga mendapatkan pencerahan dari webinar malam hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati. Pak Wahyudi, apa kabar? Pak Wahyudi. Terima kasih kalian. Masih ingat. Masih Saya dong. sudah lupa tadi. Makanya langsung lihat nih Pak Wahyudi. Ya nanti lain kesempatan saya ada beberapa pertanyaan. Siap. Ya. Bu Riani, kalau saya Mary Sianturi, orang TM, kalau pengen dapat buku hak waris atau buku yang materi ini, bagaimana caranya ya? Oh, pakalahnya ya. Iya. Ini Nanti kita saya lagi share di chat, mungkin bisa di-download di kolom chat sedang dikirim. Oke, Bapak Ibu, kita ada WhatsApp grup untuk ini, dan kita akan posting di WhatsApp grup itu, WhatsApp grup tertutup. Jadinya kita tidak berdialog di sana, tapi akan dikirimkan. Mungkin sekarang juga bisa dikirimkan oleh Kalia jika berkenan. Sudah dikirim. Oh, sudah. Ya. Oleh di download dia. Ya, sudah ada di chat, silahkan diambil. Iya.
Mungkin nanti kalau yang belum bisa download bisa di-share di WhatsApp grup ya. Ya. Caranya. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu. Baik. Selamat malam semua. Sampai jumpa. Selamat malam. Ya, izin Terima live kasih. meeting ya. Pak Wahyudi sehat-sehat ya. Sehat walafiat. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.